teman-teman, hari ini yang kita prediksi yaitu mencari tahu sebenarnya perasaan Bilar kepada Lesti ini bagaimana saat terjadi peristiwa KDRT itu. Kalau dilihat kayaknya Bilar ini ada rasa kekesalan yang memuncak sehingga dia lost control, karena Bilar ini juga ada agak temperamental ya sifatnya ya, makanya begitu ada sesuatu hal dilampiaskanlah kekesalan itu kepada Lesti Kejora. Tapi kalau saya lihat kekesalan ini kayaknya sudah terpendam lama oleh Bilar, dan pada saatnya itulah terjadilah peristiwa itu yang dia kayak melampiaskan sampai kayak kesetanan, dicekek, dibanteng dan diinjak kepalanya sampai sebegitunya. Pasti itu terkait dengan kekesalan yang sudah dipendam lama. Makanya di sini saya ingin cari tahu apa sih yang sebenarnya di dalam pikiran Bilar sehingga sampai melampiaskan seperti itu kepada Lesti. Menurut pemberitaan, konon katanya Lesti mengetahui perselingkuhan itu dan ingin dipulangkan kepada orang tuanya. Akhirnya Bilar memuncak. Nah, apakah hanya karena itu kemudian dia amarahnya semakin memuncak? Pasti ada sesuatu yang sudah dipendam Bilar dan pada akhirnya terlampiaskan saat itu. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Perasaan Bilar, apa yang dipikirkan tentang Lesti sehingga ada kekesalan yang sudah dipendam dan akhirnya terlampiaskan di malam itu. Mari kita ungkap di sini perasaan Bilar pada Lesti ya. Pandangan-pandangan Bilar pada Lesti yang membuat Bilar ini kesal itu karena apa? Yang membuat Bilar kesal itu karena apa? Ada insecurity. Insecurity memang hubungan berdua mereka dalam rumah tangga itu tidak ada rasa cinta teman-teman. Jadi Bilar kepada Lesti ini menikah tidak didasari rasa cinta. Seperti saya bilang kemarin itu di prediksi saya, Bilar ini menikah dengan Lesti karena melihat potensi Lesti yang bisa untuk mendatangkan uang yang begitu banyak. Tidak didasari oleh cinta. Ketika rumah tangga tidak didasari oleh cinta, tentunya ibarat bangunan yang pondasinya ringkih, pondasinya rapuh dan bisa roboh. Hanya karena digesek masalah-masalah kecil langsung bisa berantakan dikarenakan memang tidak ada dasar-dasar cinta yang tulus Bilar kepada Lesti Kejora. Kita Bilar ini kiblatnya ke Raffi Ahmad. Dia ingin seperti Raffi Ahmad yang kaya raya dan memiliki banyak perusahaan dikarenakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini memang sama-sama public figure dan harapannya rumah tangga Rizky Bilar dengan Lesti ini bisa seperti itu. Makanya dia bersedia menikahi Lesti dikarenakan ada keinginan untuk bisa kaya raya seperti Raffi Ahmad. Lebih dominan masalah kekayaan yang dilihat, masalah potensi Lesti yang bisa mendatangkan uang yang berjibun untuknya. Ini ya, bukan karena ketulusan cintanya. Selanjutnya, ada innocent. Bilar beranggapan Lesti ini tulus, Lesti ini polos sehingga mudah diarahkan, mudah didikte seperti apa maunya. Nah, salah satu dia mau menikahi Lesti karena ada kepolosan di sini, ada keluguan di sini. Yang kita tahu Lesti ini masih muda ya teman-teman, kayaknya baru lulus SMA kemudian selang beberapa bulan atau selang beberapa tahun menikah. Tentunya masalah-masalah kehidupan, pengalaman hidup masih kurang banyak. Apalagi dia anak desa, kemudian meniti karir dari nol, memenangkan sebuah ajang pertandingan dangdut di Indosiar, akhirnya namanya melambung. Dia memiliki pengalaman di tarik suara, tapi dia tidak memiliki pengalaman di lain hal dikarenakan memang masih muda. Dan ini membuat Bilar merasa tertarik kepada Lesti karena dia mudah diarahkan, dia mudah didikte, apalagi Lesti ini memiliki potensi untuk mendatangkan uang yang banyak. Yang intinya Bilar ingin menguasai si Lesti ini. Ya, selanjutnya ada sanctuary, ada perlindungan di sini. Yang artinya ibaratnya orang senden kayu jati, menikah memilih seseorang yang bisa memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan dalam sisi kematerian. Jadi dari 3 kartu ini
bisa dikatakan Bilar menikahi Lesti tidak berdasarkan rasa cinta yang tulus. Ada keinginan untuk menguasai Lesti ke depannya, dan dia bisa hidup nyaman karena Lesti yang bekerja, karena Lesti yang bisa meraup keuangan yang luar biasa. Kita juga tahu loh ya, Lesti ini programnya di televisi banyak, acara-acaranya juga banyak dibanding Bilar. Sekalipun Bilar juga bekerja, tapi kalau pendapatan Bilar dan Lesti tentunya lebih berbanding lebih banyak Lesti. Nah, karena potensi-potensi itulah dia ingin menikahi Lesti. Apalagi saat itu kan digembar-gemborkan, dijodoh-jodohin oleh fansnya, sehingga mereka sampai ke jenjang pernikahan ya. Seperti itu teman-teman, jadikan itu pelajaran untuk tidak lagi menjodoh-jodohkan, karena kita tidak tahu apa yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Yang kita tahu adalah tayangan-tayangan mereka yang begitu baik, tapi tayangan itu bisa jadi ibaratnya drama atau sinetron yang tidak seperti kenyataan di dalam hidupnya ya. Jadi sudahi untuk menjodoh-jodohkan seseorang. Kita lihat saja, kita doakan yang terbaik untuk penggemarnya, untuk penggemar kalian. Selanjutnya ini ya, apalagi yang ada di dalam pikiran Bilar terhadap Lesti. Ada simbol perseverance. Kalau ada maunya, dia tekun untuk merayu Lesti. Kalau ada maunya, usahanya tekun untuk mendekati Lesti karena ada maunya. Selanjutnya, ada soulmate, sehingga terjalin sebuah hubungan. Jadi seperti ini teman-teman. Pernikahan yang tidak didasari rasa cinta, kemudian keinginan untuk menguasai, untuk mengarahkan dan mendikte, sudah dilakukan dengan tekun oleh Bilar. Tapi kenyataannya ketika ada pemberontakan, ketika ada protes dari Lesti, pastilah itu membuat Bilar merasa nggak senang. Karena keinginannya, tujuannya sudah dibantah oleh Lesti, sudah dilawan oleh Lesti. Apalagi di sini ada soulmate, di mana ada kondisi Bilar memiliki wanita lain. Dan itu juga ada perseverance. Sudah dilakukan mungkin lama. Sudah dilakukan lama yang mungkin baru diketahui Lesti atau sudah diketahui Lesti, tapi puncaknya malam itu. Jadi ini ada kaitannya juga soulmate Bilar yang sedang menjalin hubungan saat ini. Kemudian apa yang membuat Bilar marah malam itu? Karena expansion, ada permasalahan yang semakin meluas. Jadi begini teman-teman, kalau kita berantem dengan suami atau dengan istri, pastilah masalah kecil, kalau sudah lama kekecewaan itu, masalah kecil bisa menjadi besar. Seperti ini, ada masalah yang semakin meluas di dalam rumah tangga mereka. Yang mungkin tadinya ada karena ketidaknyamanan melihat kondisi-kondisi yang ada ini, pada akhirnya ada protes dari Lesti dan itu membuat Bilar menjadi kejang-kejang di sini, apalagi terkait dengan perselingkuhannya yang sudah diketahui Lesti. Dan apalagi Lesti juga sudah mulai ada pemberontakan terhadap, dimana keinginan Bilar kan ingin menguasai Lesti, baik dalam hal perekonomian tentunya di sini, tapi di sini kayaknya Lesti sudah mulai ada pemberontakan. Selanjutnya ada simbol quit, sebuah kesalahan. Saya ambil satu kartu lagi ya teman. Ada simbol service. Jadi seperti ini teman-teman. Bilar ini ada kekecewaan. Kenapa kecewa? Karena tujuannya tidak tercapai. Makanya ini sebagai contoh ya teman, kalau kalian memiliki tujuan, jangan berharap pada orang lain. Lebih baik mengoptimalkan kemampuan diri sendiri. Karena jika kalian berharap pada orang lain dan orang lain itu tidak bisa mewujudkan, yang terjadi adalah kekesalan terhadap orang tersebut. Bukannya introspeksi diri, malah menyalahkan orang tersebut. Seperti yang dirasakan Bilar ini. Dia menikahi Lesti tidak dengan rasa ketulusan, tapi dia melihat sosok Lesti ini adalah sosok yang lugu, sosok yang polos, yang bisa diarahkan, yang bisa didikte, dan bisa dijadikan ATM-nya seperti itu. Dan di sini
ada simbol soulmate dan ketekunan, yang artinya selain dengan Lesti, Bilar ini kayaknya menjalin perselingkuhan dengan seseorang, dan itu sudah dilakukan lama kayaknya karena ada simbol perseveran. Dan ini membuat permasalahan dalam rumah tangga ini meluas. Ditambah lagi adanya sebuah kesalahan-kesalahan yang sudah ditemukan Lesti terhadap Bilar ini. Makanya Lesti menjadi memberontak atau menjadi melawan apa yang dikatakan Bilar. Juga di sini ada servis, yang artinya hubungan rumah tangga mereka sebenarnya sudah goyah. Sudah tidak ada misalnya rasa saling menghargai dan rasa kasih sayang yang terbangun di dalam rumah tangga tersebut. Servisnya nggak ada di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mengapa Bilar marah? Karena dia yang pertama memang sudah diketahui perselingkuhannya. Yang ketiga, Lesti kayaknya sudah tersadarkan kalau dia sudah dimanfaatin Bilar. Ada kesadaran di sini, dan di sini ada temuan-temuan kesalahan Bilar yang sudah diketahui Lesti. Atau bisa dikatakan Lesti menyadari bahwa selama ini mungkin dia dimanfaatkan oleh Bilar. Dan tentunya kalau Lesti diam selama ini karena mereka sudah terlanjur menikah. Tidak baik kalau permasalahan rumah tangga sampai diekspos keluar, sehingga Lesti berusaha menutupi perkara rumah tangga ini. Walaupun sebenarnya di tayangan Lesti yang beberapa tahun yang lalu, Lesti sudah menunjukkan kalau matanya memar, kalau matanya biru dikarenakan sesuatu hal. Nah, mungkin saat itu Lesti juga ditonjok oleh Bilar, tapi masih memaafkan ya. Nah, di sini ketika sudah dibegitukan, rasa-rasanya sulit untuk bisa memaafkan lagi. Makanya Lesti melakukan pelaporan KDRT tersebut. Walaupun sebenarnya di prediksi saya ada keinginan untuk untuk menyabot. Maksudnya begini, ada keinginan Bilar merayu Lesti untuk bisa mencabut laporan tersebut. Tapi kayaknya Lesti memberikan pilihan kepada Bilar. Ketika Bilar tidak bisa memilih seperti apa yang diharapkan Lesti, pastinya perkara itu akan terus berlanjut. Tapi kalau Bilar mau memilih sesuai dengan harapan Lesti, tentunya ada kemungkinan perkara itu nanti dicabut. Seperti itu teman-teman. Jadi ada tarik ulur, ada kesepakatan yang akan disodorkan oleh pihak Lesti terhadap Rizky Bilar. Di penjara atau bebas. Kalau bebas tentunya bersyarat seperti kesepakatan yang dikehendaki Lesti. Seperti itu. Sampai di sini dulu teman-teman. Jadikan ini sebagai pembelajaran buat kalian yang belum menikah. Menikah harus didasari rasa cinta yang tulus. Jangan hanya melihat karena potensi seseorang, hanya melihat karena kekayaan seseorang, sehingga terjun di dalam pernikahan tersebut. Dikarenakan yang namanya pernikahan itu tidak semanis yang dibayangkan. Setelah menikah akan banyak pergolakan permasalahan hidup yang akan dialami. Karena menyatukan dua pikiran, dua kepala itu sangat sulit ya, apalagi jika tidak didasari rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, tentunya seseorang itu tidak akan mau berkorban untuk orang tersebut. Seperti Bilar kepada Lesti. Dia tidak mau berkorban untuk Lesti dikarenakan tidak ada rasa cinta kepada Lesti. Ketika kesalahannya sudah diketahui Lesti, yang terjadi bukannya dia merasa bersalah, tapi malah menjadi-jadi dan akhirnya KDRT terhadap Lesti. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang